wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat, ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Ya, Rohaya Wahyuni Simatupang dari SD Negeri 056634 Air Tawar, Kecamatan Gebang. Dan saya, Pendi Irawan dari SMP Negeri 3 Setabat. Dan saya, Susanti SPD dari SMKS Sri Lanka Tanjung Pura. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Santi. Gimana nih kabarnya Bu Santi? Baik, Ibu apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat. Oke, nah Ibu kan akan melakukan coaching nih hari ini. Sebagai langkah awal Ibu, saya akan melakukan atau mengajukan beberapa pertanyaan. Nah sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian nih Bu. Ya Bu. Oke, nah pada coaching hari ini Bu, saya akan mengamati nih tentang coach dan coaching. Kemudian saya juga akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot kepada coaching? Ibu jangan lupa ya Bu ya, melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Seperti misalnya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya yang pertama yaitu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Ya baik Bu. Yang ingin saya kembangkan yang pertama kompetensi dalam presence atau kehadiran penuh. Yang kedua dalam mendengarkan aktif. Dan yang ketiga untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ya Bu ya. Nah, pertanyaan kedua nih, kira-kira potensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat coaching hari ini? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah bagaimana agar coach saya dapat menentukan strategi ataupun langkah-langkah, bahkan menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya Bu. Oke, demikian dulu ya Bu ya pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan coaching atau saya bisa melaksanakan observasi. Ibu silakan melaksanakan coaching dengan coaching Ibu. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Pak Pendi. Gimana nih kabarnya Pak Pendi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga. Saya dengar-dengar nih ada yang mau Bapak bicarakan dengan saya ya. Ada apa tuh Pak? Iya nih Bu, saya ingin berbincang-bincang sebentar ya Bu tentang masalah saya ini terkait rekan kerja saya di sekolah. Oh begitu ya Pak ya. Saya punya waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira apa nih yang mau Bapak ceritakan tentang masalah Bapak? Nah, begini ya Bu, setelah saya lihat dan saya amati Bu, rekan-rekan sejawat saya ini Bu, proses pengajarnya masih begitu aja, masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi, sehingga anak itu merasa jenuh, anak merasa bosan. Padahal kita tahu kan Bu, perkembangan zaman ini kan semakin pesat, teknologi itu semakin canggih, tapi mereka tidak memaksimalkan itu semua Bu. Oke ya Pak ya, jadi pembelajarannya kurang kreatif ya Pak ya. Iya Bu, benar. Jadi harapan Bapak ini bagaimana tentang pertemuan kita hari ini? Kalau harapan saya Bu, dengan bercerita hari ini, saya mendapatkan solusi atau langkah-langkah apa yang akan saya lakukan agar bisa melakukan perubahan Bu pada
teman saya ini Bu, ada rekan-rekan kerja atau rekan guru saya di sekolah Bu. Oh, jadi Bapak ingin memberikan perubahan ya Pak ya terhadap rekan-rekan guru. Perubahan yang seperti apa itu Pak? Ini Bu, saya ingin setidaknya ada sedikit perubahan dari rekan-rekan saya, karena memang sih di sekolah saya itu banyak guru-guru senior, namun sebagian besar udah menggunakan IT. Saya harap guru-guru senior ini mau belajar Bu gitu, agar tidak monoton lah gitu. Jadi bisa setidaknya pakai PPT lah Bu, walaupun kita ada aplikasi Quizzes, Classroom, Kahoot, setidaknya mereka mau belajar PPT Bu, biar pelajarannya itu agak lebih kreatif, agak inovatif gitu. Oke Pak, itu kira-kira kondisi idealnya gitu ya Pak. Tentu kalau bisa memenuhi itu nilainya tentu 10 ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak kondisi saat ini bagaimana Pak? Berapa ya dari rentang 1 sampai 10? Kira-kira posisinya saat ini gimana itu Pak? Kalau menurut saya Bu ya, untuk kondisi saat ini sih saya rasa ada di posisi 5 Bu. Karena memang rekan-rekan sejawat saya itu guru senior, jadi udah mulai masuk Purnabakti, jadi saya nggak perlu tinggi-tinggi lah nanti. Jadi saya maklum Bu kalau mereka masih 5, tapi saya harapnya ada peningkatan nanti gitu Bu. Oh begitu ya Pak ya, masih dalam posisi 5 ya Pak ya. Harapannya ini kira-kira target yang ingin dicapai berapa tuh kira-kira Pak? Yang saya harapkan itu Bu 7 aja lah Bu, saya nggak perlu muluk-muluk. Kalau 10 itu terlalu tinggi karena saya melihat kondisi kan Bu. Jadi harapannya saya dapatkan mereka itu ada perubahan dari 5 ke 7. Oke Pak, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Jadi kira-kira apa nih langkah-langkah yang mau Bapak buat ini? Sebenarnya saya masih bingung juga sih Bu. Tapi ada di pikiran saya ingin melakukan pendampingan individu Bu gitu, atau monitoring Bu kepada mereka. Jadi saya melakukan pendekatan, saya melakukan apa sih, memberitakan ini seperti ini loh harusnya secara individu Bu. Itu sudah bagus sih menurut saya Pak ya. Langkah-langkah yang Bapak lakukan dengan monitoring, dengan pendampingan. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain itu saya pengennya nanti Bu ada pelatihan Bu gitu. Ada pelatihan khusus untuk mengembangkan mode pembelajaran dan strategi pembelajaran Bu, biar mereka itu lebih paham lagi Bu. Gitu ya Pak ya. Itu bagus juga itu Pak. Lalu yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini, kira-kira dari beberapa langkah yang Bapak sudah sampaikan, ingin monitoring, mentoring, bahkan membuat BIMTEK atau workshop, itu yang mana yang terlebih dahulu pengen dieksekusi nih Pak? Saya akan melakukan mentoring dulu Bu pada mereka, dengan melakukan mentoring dan pendampingan individu secara 4 mata. Saya yakin mereka akan lebih mudah untuk memahami apa maksud saya dari situ, dan akhirnya model pembelajaran mereka sedikit-sedikit bisa berubah. Oh, itu bagus Pak. Jadi kira-kira nih siapa yang bisa bantu Bapak nih dalam melaksanakan ini? Kalau menurut saya ini kan ada teman satu frekuensi saya, dan juga ada teman saya yang jago IT yang model pembelajarannya sudah pakai IT lah, udah pakai Quizzes, pakai Kahoot, itu Pak Arifin. Terus teman frekuensi saya ini yang ingin melihat mereka lebih maju itu Memros. Oke Pak, udah ada dukungan ya. Tetapi siapa nih yang paling mendukung Bapak dalam menempuh langkah-langkah ini? Yang pasti kepala sekolah Bu, karena setelah saya melakukan ini, jadi nanti saya pengen ada namanya pelatihan, jadi saya pengen koordinasi lagi kepada kepala sekolah. Oke, kalau kepala sekolah juga sudah mendukung, saya rasa itu langkah yang bagus. Kira-kira ini kapan Pak mau dieksekusi? Secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini Bu, karena kan saya lihat waktu kan bentar lagi kita mau ujian semester, jadi sebisa mungkin saya harus gerak cepat nih Bu, biar ada perubahan buat mereka. Oke, menarik sekali pembicaraan kita nih Pak ya. Jadi kira-kira kapan nih kita jadwal untuk pembicaraan selanjutnya? Saya ingin mengontrol dan lebih tahu lebih banyak nih Pak tentang kegiatan Bapak ini. Nanti Bu, setelah saya melakukan monitoring terhadap teman-teman, saya akan mengabari Ibu melalui WA atau saya telepon langsung ya Bu. Oke, saya tunggu nih ya Pak ya. Sekarang
setelah kita berbicara nih, kira-kira gimana nih perasaan Pak Pendi sekarang? Perasaan saya sangat gabung. Jadi karena saya bisa mengungkapkan atau meluapkan apa yang di pikiran saya, lalu saya dapat ide-ide Bu, ide atau langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan terhadap teman-teman saya. Oke, alhamdulillah lah Pak ya, sudah menemukan ide dan gagasan. Jadi karena ada beberapa kegiatan nih yang mau saya lakukan untuk hari ini, pembicaraan kita sampai sini dulu ya Pak ya. Sebelumnya saya terima kasih Bu ya, karena Ibu mau berkenan membagi waktunya dengan saya dan mau mendengarkan apa keluh kesah saya, dan akhirnya saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya terima kasih Bu ya. Oke, nggak masalah Pak, sama-sama ya Pak ya. Semangat terus ya Pak ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sudah selesai ya Bu ya coaching Ibu hari ini. Nah, kira-kira dari hasil coaching itu indikator apa nih yang Ibu dapatkan? Ibu ya, kalau menurut saya coaching yang saya lakukan tadi sudah benar melalui alur Tirta, karena sudah tampak tadi ada tujuan ya Bu ya, ada identifikasi, ada juga rencana aksi, dan juga terlihat tadi tanggung jawabnya. Jadi si coach dapat menemukan ide-ide atau gambaran atau solusi atas permasalahan yang sedang dialami Bu. Iya, jadi hasil pengamatan saya tadi juga sebagai observer, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik itu dengan Pak Pendi, sudah berjalan dengan baik. Ibu juga sudah melakukan proses alur Tirta sesuai, kemudian Ibu juga sudah menggali pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip dari coaching. Ya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira dari coaching hari ini apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kembali? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk lebih memahami alur Tirta ini. Jadi ke depan proses coaching yang saya jalani akan lebih baik lagi. Oke, gitu ya Bu ya. Nah, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Demikian Bu observasi saya hari ini, semoga bermanfaat ya Bu ya. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Yuni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak Pendi. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga kok Bu. Ya, jadi kita ini kan Pak mau melaksanakan coaching ya Pak ya. Sebagai langkah awal saya akan memberi beberapa pertanyaan nih sama Bapak, terutama tentang rubrik penilaian coaching. Baik Bu. Jadi begini ya Pak ya, di dalam rubrik penilaian itu Bapak akan dinilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Dan yang perlu Bapak ingat, prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama saya nih Pak, kira-kira kompetensi apa nih yang mau Bapak kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti Bu, yang pertama yaitu listen Bu, kehadiran secara utuh. Yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, bagus sekali Pak. Tapi saya perlu tahu nih apa yang lebih spesifik, kompetensi apa ini Bapak ingin kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yang jelas yang mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya akan hadir secara utuh dan saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bapak hasilkan dari proses coaching kita ini? Indikator pencapaian yang saya harapkan Bu, bahwa coach saya Bu dapat menyelesaikan masalahnya dan mendapat solusinya, atau setidaknya coach saya menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bu. Oh begitu ya Pak ya. Kalau begitu untuk pertanyaan praobservasi saya cukupkan sampai sini. Bapak boleh melakukan coaching dengan coaching Bapak. Silakan ya Pak. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Santi. Bu Santi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Saya alhamdulillah baik juga Bu. Bu, saya dengar Ibu ingin bercerita dengan saya Bu ya. Ada masalah apa Bu ya? Iya Pak, ini saya ingin bercerita
bercerita sedikit tentang permasalahan pembelajaran Pak di sekolah saya gitu Pak. Oke Bu, kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit Bu. Silakan Ibu menceritakan keluh kesah Ibu dan masalah Ibu kepada saya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi permasalahan di saya adalah tentang pembelajaran di sekolah nih Pak. Adanya sifat kebosanan dari anak-anak karena pembelajaran atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru saya ini Pak di sekolah itu masih monoton gitu Pak, masih bersifat ceramah, masih bersifat tanya jawab yang memang guru-guru ini belum bisa mungkin memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah gitu Pak. Oh, jadi menurut Ibu ini ya, kalau rekan-rekan Ibu ini kurang kreatif Bu ya dalam pembelajaran. Iya Pak, gitu. Dari percakapan kita nanti Bu sekitar 15 sampai 20 menit, apa Bu yang ingin Ibu harapkan Bu? Kalau yang saya harapkan adalah perubahan menuju yang lebih baik sih Pak. Itu tentang metode pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat saya gitu Pak. Berarti menurut Ibu ingin ada perubahan ya Bu ya pada rekan-rekan Ibu. Kira-kira perubahan seperti apa Bu? Ya, jadi kalau perubahan yang ingin saya lihat adalah metode pembelajaran nih Pak yang dilakukan oleh rekan-rekan dari pembelajaran yang monoton, misalnya ceramah, diskusi dan tanya jawab itu beralih kepada metode pembelajaran yang berbasis IT gitu Pak. Kemudian bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah gitu Pak. Oh, jadi intinya Ibu ingin melakukan perubahan tentang pembelajaran yang variatif ya. Jika itu idealnya itu nilainya 10, kira-kira rekan-rekan Ibu itu ada di rentang berapa Bu? Wah, kalau dinilai sih rentangnya mungkin ada di rentang 5 ya Pak, karena memang itulah yang memang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Gitu sih Pak. Kira-kira Bu, Ibu ingin menaikkan rentang dari 5 itu ke berapa Bu? Kalau dikatakan ingin menaikkan, saya ingin yang terbaik sih Pak, mungkin ke 10, tapi ke 7 sampai 8 aja sih, itu sudah sangat luar biasa sih Pak. Langkah-langkah apa Bu yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal itu? Jadi mungkin yang terfikir nih Pak, langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan, untuk menaikkan level tadi. Yang pertama mungkin saya akan melakukan pendampingan nih Pak kepada guru-guru. Kemudian saya juga akan melakukan mentoring kepada guru-guru supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian mentoring ini saya lakukan secara kontinu gitu Pak, terus-menerus agar apa yang dilakukan itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Ada lagi Bu selain melakukan pendampingan atau monitoring itu? Kalau selain itu mungkin melakukan pelatihan ya Pak ya, membuat pelatihan gitu Pak, supaya dalam hal pelatihan tersebut guru-guru ini bisa memahami tentang metode-metode pembelajaran yang sekarang itu berpihak pada murid gitu Pak, tidak membosankan dan tidak monoton lagi gitu Pak. Dari dua langkah yang Ibu ajukan tadi, kira-kira mana Bu yang ingin Ibu lakukan terlebih dahulu, antara monitoring atau pelatihan Bu? Kalau yang terfikir sih dalam waktu dekat mungkin mentoring Pak, itu sih yang lebih cepat gitu Pak. Bu, siapa Bu kira-kira yang bisa membantu rencana Ibu tadi Bu? Kalau dalam melakukan mentoring mungkin ada itu Pak, Pak PW selaku kepala sekolah bidang kurikulum. Beliau itu bisa membantu saya dalam menyesuaikan jadwal pada saat saya melakukan mentoring kepada rekan sejawat gitu Pak. Siapa Bu yang bisa mendukung kegiatan Ibu ini Bu? Rekan-rekan saya ada beberapa yang memang bisa mendukung, misalnya dalam melakukan pelatihan-pelatihan tadi saya akan berkolaborasi dengan rekan saya yang memang bisa menggunakan IT gitu Pak. Kira-kira kapan Bu ini Ibu akan merealisasikan rencana Ibu tadi Bu? Wah, kalau bisa secepatnya sih Pak, mungkin minggu depan saya akan melakukan jadwal mentoring kepada rekan-rekan saya gitu Pak. Wah, kayaknya ini menarik sekali ya Bu ya. Jadi saya pengen lihat ini tindak lanjut Ibu ini, apakah yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Kira-kira kalau kita bertemu lagi, Ibu bersedia tidak Bu? Ya, bersedia Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan bercakap dengan saya Bu? Lega sih Pak gitu, tadinya yang mungkin belum tahu solusi, sekarang saya bisa menemukan solusi, kemudian saya bisa menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya gitu Pak. Alhamdulillah Bu, kita cukupkan dulu ya Bu percakapan kita hari ini karena kesibukan saya Bu.
terima kasih Ibu mau bercerita dan berbagi keluh kesah kepada saya Bu ya. Pak, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah berkesempatan melakukan coaching terhadap saya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu, saya izin pulang dulu Bu ya. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi Pak Pendi, coaching kita kan udah selesai nih Pak. Pertanyaan saya yang pertama Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tercapaian yang diperlukan Pak? Berdasarkan coaching pada saya tadi Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur data, yaitu saya mengajukan pertanyaan berupa tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dan akhirnya saya bisa menggali potensi dari coaching saya sehingga dia menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi ini. Oke Pak, jadi menurut catatan saya ya Pak ya, coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur kita dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan yang diberikan juga pertanyaan yang bobot sehingga coach Bapak tadi dapat menemukan ide-ide dan juga menentukan langkah-langkah dan solusi atas masalahnya. Jadi Pak, setelah ini kira-kira kompetensi yang mana ini yang ingin Bapak kembangkan terkait kegiatan coaching yang tadi? Yang jelas kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah kompetensi proses Bu. Semoga dengan mengembangkan kompetensi proses, coaching yang saya lakukan selanjutnya bisa lebih baik daripada hari ini. Oke Pak ya, mudah-mudahan ke depan kegiatan coaching kita bisa jadi lebih baik lagi. Saya cukupkan dulu pertanyaan saya di pasca observasi ini Pak, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita ya. Jadi saya tutup aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak Pendi. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu? Baik Pak, alhamdulillah. Begini ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan pra-observasi. Namun, ada baiknya kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya ya Bu ya. Iya Pak, baik Pak. Nah di sini Bu, saya ingin menilai coach dan coaching apakah coachingnya itu sesuai dengan alur kita atau belum. Dan jangan lupa Bu ya, prinsip-prinsip coaching itu jangan sampai Ibu lupakan seperti kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya ini Bu, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak dalam proses coaching yaitu yang pertama kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan kedua saya ini Bu ya, dari kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, lebih spesifiknya kompetensi yang seperti apa Bu Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Kalau secara spesifik mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, itu sih Pak. Yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan terakhir saya, indikator pencapaian Ibu dalam coaching ini apa ya Bu? Kalau indikatornya saya ingin Pak coach saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh begitu ya Bu. Ibu sudah bagus sekali Bu ya. Kayaknya kita sudah dulu Bu ya percakapan kita ini. Silakan Ibu lakukan coachingnya bersama coach Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu bagaimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, kira-kira adakah hal yang ingin Ibu sampaikan pada siang hari ini? Ada Bu, saya ingin bercerita nih Bu tentang masalah pelajaran di kelas saya nih Bu. Oke, saya punya waktu nih Bu, 15-20 menit. Boleh Ibu ceritakan apa permasalahannya? Ini ya Bu ya, terutama permasalahan saya di kelas ini terdapat kebosanan nih kepada anak-anak. Anak-anak ini merasa bosan karena guru-guru menggunakan metode pembelajaran yang konvensional Bu, dengan metode ceramah aja. Sementara kan Bu, di sekolah kan ada banyak tuh sarana dan prasarana. Apalagi sekolah kami nih Bu, letaknya di samping kantor camat Bu, ada halaman yang luas dan memungkinkan untuk anak-anak di bawah belajar di luar kelas Bu. Namun ya itu Bu, kalau saya tanya sama anak-anak, mereka itu
akhirnya tidak termotivasi untuk belajar. Iya, jadi apa namanya, pembelajaran yang membosankan ya Bu ya. Berarti Ibu menganggap kalau kurang kreatif ya Bu ya. Iya sih Bu, menurut saya kurang kreatif Bu. Jadi harusnya dengan prasarana yang lengkap tersebut mereka itu bisa mengembangkan media, metode pembelajaran, lebih berpihak kepada murid. Selain itu pun bisa juga pembelajaran itu yang lebih menyenangkan. Menurut saya sih begitu Bu. Nah, setelah pertemuan hari ini kira-kira apa nih harapan Ibu? Saya sih berharap sedikit demi sedikit bisa merubah paradigmanya sih Bu, sehingga guru-guru itu berusaha untuk memperbaiki media dan juga metode pembelajaran di kelas Bu. Jadi anak-anak lebih betah untuk belajar, begitu maksud saya Bu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira nih kalau kita nilai skala 1 sampai 10, ada di rentang level berapa nih guru-guru Ibu nih? Mana ya Bu? Menurut saya untuk saat ini sih Bu dinilai 5 Bu, karena sebagian besar guru kami itu sudah senior, sudah mau memasuki masa purna tugas Bu. Jadi mereka sudah terlanjur nyaman dan tidak mau mengubah pola pembelajarannya Bu. Nah, tadi kan level 5 ya Bu ya. Kalau ingin Ibu naikkan levelnya kira-kira mau sampai berapa nih? Kalau saya sih Bu berpikir tidak sesignifikan itu ya, nggak mungkin bisa langsung naik terlalu tinggi, bisa sampai di 7 dan 8 saya sudah bersyukur sih Bu. Ya, jadi mau ke level 7 sampai 8 ya Bu. Nah, untuk mencapai level tersebut, langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan? Gimana ya Bu? Saya rasa saya bisa melakukan pembimbingan ya Bu, karena kan masih memungkinkan waktu di sekolah itu ketika jam pelajaran kosong saya bisa mendampingi guru-guru tersebut. Selain itu saya bisa juga kali ya buat mentoring kecil-kecilan Bu, namun konsisten. Jadi perubahan itu lebih keberlanjutannya terjaga begitu Bu. Nah, jadi tadi ingin melakukan pendampingan, kemudian mentoring ya Bu ya. Ada lagi kan kira-kira yang ingin dilakukan? Bagaimana ya Bu? Kalau saya sih pengennya supaya lebih menyeluruh tuh Bu, maunya dibuat bimtek atau workshop gitu ya Bu. Jadi lebih mengena kepada seluruh warga sekolah Bu. Jadi perubahannya itu bersifat bersama-sama gitu. Jadi ada tadi kalau saya cermati itu ada langkah-langkah pendampingan, kemudian ada mentoring, kemudian ada bimtek ya Bu ya. Nah, kira-kira mana nih yang lebih dulu akan dilakukan? Sepertinya yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ini mentoring Bu. Karena kan hal ini sangat mungkin dilakukan karena ada beberapa orang guru juga sih yang sefrekuensi sama saya mau juga merubah paradigma ini Bu di sekolah. Iya, jadi kalau melakukan mentoring itu siapa nih yang kira-kira bisa membantu Ibu? Saya rasa saya bisa minta bantuan Pak Yadi Bu. Dia itu jago IT loh. Selain itu Bu Rina juga, dia baru pulang dari sosialisasi kurikulum Merdeka Bu. Saya rasa masih seger ini ilmunya. Selain yang Ibu sebutkan tadi, ada lagi kah yang bisa mendukung atau membantu Ibu? Oh, mungkin saya bisa minta bantuan Bu, kolaborasi dengan teman-teman guru penggerak Bu. Mereka ini kan masih seger-seger semua dan barangkali bisa membantu saya Bu. Ya, luar biasa sih. Nah, untuk mencapai hal tersebut nih, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Harus sesegera mungkin nih Bu, karena kan ini sudah mendekati akhir semester Bu. Saya rasa saya harus gerak cepat nih. Kemungkinan besok saya udah buat dong rancangannya, gimana langkah-langkah ke depan nih Bu, strategi-strateginya juga. Ya, luar biasa nih Bu, apa pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya Bu ya, untuk selanjutnya. Gitu. Iya Bu. Tapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu nih sama Ibu udah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya ya Bu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu, apa nih perasaan Ibu setelah kita coaching hari ini? Tentu saja perasaan saya saat ini Bu senang banget karena dengan berbicara dengan Ibu saya bisa jadi menemukan ide-ide dan membuat langkah-langkah strategi apa yang akan saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Makasih Ibu ya. Ya, syukurlah kalau kayak gitu. Jadi kita cukupkan ya Bu pembicaraan kita hari ini karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Kemudian saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching kita kan sudah selesai kan Bu ya. Jadi saya ingin nih mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu.
Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan? Ya, jadi coaching yang sudah saya lakukan, yang sudah tercapai itu saya pikir adalah penggunaan alur kita Pak, seperti tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, benar Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita yang benar. Dan karena Ibu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching sehingga coaching mampu mengeluarkan ide-ide untuk melakukan solusi-solusi yang ingin dipecahkan. Selanjutnya Bu, saya ingin pertanyaan terakhir ini Bu ya. Kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan coaching hari ini Bu? Jadi kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, itu kompetensi proses sih Pak, supaya saya bisa menggali potensi saya sebagai coach untuk memperbaiki atau mencari solusi pada coaching gitu Pak. Oh begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Iya Pak. Bu, demikian observasi hari ini ya Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu Bu ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.